Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatul Imia dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Fakultas Keguruan dan Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang peran Wali Songo di Indonesia. Ada yang tahu peran Wali Songo di Indonesia itu seperti apa? Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Biografi Wali Songo. Wali Songo biasa disebut dengan Sunan, dan kata Sunan itu sendiri berasal dari kata Suhun, Kasuhun, Siruhun, yang berarti tinggi atau dijunjung di atas kepala, dan juga bermakna sebagai paduka yang mulia. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiaran Islam di tanah Jawa. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi, dan ia dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga ia dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Yang kedua yaitu Sunan Ampel, yang bernama asli Raden Rahmat. Ia adalah cucu dari Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel. Istrinya bernama Dewi Chandrawati. Maulana Magdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Untuk dakwahnya, Maulana Magdum Ibrahim mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat seperti yang ada di dalam Islam. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban, yaitu di daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan beliau. Yang keempat yaitu Sunan Kalijaga, yang bernama asli Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Sahur Tumenggung Wilatikta, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawaningrum. Sebutan Kalijaga menurut sebagian wilayat berasal dari rangkaian bahasa Arab, yaitu Qadi Zaka, yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti Qadi Zaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima, Sunan Giri. Nama aslinya Raden Ainul Yakin atau biasa disebut dengan Raden Paku. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu murid dari Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Magdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama dengan Sunan Bonang,
Mereka berdua menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16 dan makam beliau itu ada di Bukit Giri, Gresik. Keenam yaitu Sunan Derajat. Ia memiliki nama asli Raden Qasim, tetapi masyarakat menyebutnya sebagai Sunan Sedayu, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, dan Sunan Mayang Madu. Raden Qasim adalah putra dari Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Qasim mempunyai 6 saudara seayah dan seibu, seperti Siti Syarikat, Siti Mutmainnah, Siti Rafi'ah, dan Raden Maulana Madu Ibrahim. Ia juga mempunyai 2 orang saudara seayah tetapi lain ibu, seperti Dewi Murtasiyah, Dewi Murtasimah, dan istri dari Sunan Derajat itu Dewi Sofiah, itu putri dari Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Ia mempunyai nama asli Ja'far Shodiq. Sunan Kudus juga biasa dikenal dengan Raden Undung. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Utsman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Cipang Panolan, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama dalam ilmu tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan logika. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550 Masehi. Makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria. Ia memiliki nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Semasa kecil, ia biasa dipanggil dengan panggilan nama Raden Prawoto. Ia dikenal sebagai Sunan Muria itu karena pusat dakwahnya dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, tetapi menurut perkiraan itu Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Yang terakhir itu Sunan Gunung Jati. Ia memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Nama kecilnya itu Nurullah dan dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana. Nurullah yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati itu berasal dari Pasai. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 Masehi dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya berada di kompleks pemakaman Wukir Sapta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya itu menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan cara menikahkan putrinya untuk diperistri oleh Raja Majapahit. Tetapi upaya ini tidak berhasil karena belum sampai tujuan, rombongan dari Maulana Malik Ibrahim itu terkena serangan penyakit hingga banyak yang meninggal. Dan langkah yang berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan pesantren. Upaya pendidikan pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistennya dalam mendakwahkan Islam, Maulana Malik Ibrahim lalu dipandang sebagai ayah spiritual Wali Songo. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Dalam awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta, yaitu di dekat Surabaya. Pada pesantren yang diasuh oleh Sunan Ampel itu mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa.
Sunan Ampel telah mendidik murid-murid yang terkenal, yaitu seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, Maulana Ishak, Sunan Giri, dan Raden Fatah. Sunan Ampel lalu dikenal sebagai negarawan, yaitu tokoh yang mempunyai gagasan dan perencanaan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang. Dalam dakwahnya, saat itu masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Lalu ia berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan. Salah satu tembang ciptaan dari Sunan Bonang itu tembang Durma, sejenis macapat yang menggambarkan suasana tegang, bendis, dan penuh amarah dalam kehidupan dunia yang fana. Karya yang serupa, catatan-catatan pengajaran Sunan Bonang dikenal dengan suluk Sunan Bonang atau primbon Sunan Bonang. Yang keempat, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis. Serta ia berasal dari suku Jawa asli. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga tidak menetap di suatu daerah, tetapi Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, seperti wayang yang gamelan sebagai media dakwah. Dalam bidang budaya, Sunan Kalijaga membolehkan pembakaran kemenyan, tetapi itu untuk mengharumkan ruangan, bukan untuk pemuja-pemuja setan. Semula pembakaran kemenyan itu menjadi sarana dalam upacara penyembahan para dewa, tetapi oleh Sunan Kalijaga fungsinya diubah sebagai pengharum ruangan ketika seorang muslim berdoa. Dengan suasana yang harum itu diharapkan doa dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Salah satu hasil karya dari Sunan Kalijaga adalah dalam seni batik. Corak batik yang diberi motif burung itu merupakan suatu karya Sunan Kalijaga. Yang kelima yaitu Sunan Giri. Dalam dakwahnya, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam. Dan mayoritas santrinya itu diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi yang tidak mampu. Dari pesantren milik Sunan Giri ini lahirlah dai-dai yang kemudian menyiarkan Islam di luar Jawa, seperti Madura, Kagean, dan Tidore. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang bersifat agamis, seperti karya-karyanya itu berupa permainan atau tembang anak, di antaranya Gula Ganti, Jamuran, Jelungan, dan Jeblek-jeblek Suweng. Yang keenam yaitu Sunan Derajat. Beliau dalam menjalankan dakwahnya itu menggunakan kesenian. Beliau mengubah tembang Jawa macapat pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat Pepali Pitu, yaitu 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, membangun resep tiasing sesama. Artinya, kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suko kudu eling lan waspada, yang artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subroto lan nyipta marang pringga bayaning lampah. Artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan. Yang keempat, meperhardening pancadriya, yang artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Yang kelima, hening henung, dalam diam
akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Yang keenam, mulia guna panca waktu. Artinya, kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Yang ketujuh, weneh hono teken marang wong kang buta. Artinya, berikan tongkat pada orang yang buta. Weneh hono mangan marang wong kang luwe. Artinya, berikan makan pada orang yang lapar. Weneh hono busana marang wong kang wuda. Artinya, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Weneh hono ngiyup marang wong kang kudenan. Artinya, berikan bertempat teduh pada orang yang kehujanan. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah yaitu menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal yaitu Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu. Lembu itu kerbau untuk masyarakat muslim yang ada di Kudus. Larangan ini itu bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya itu masih kuat dengan agama Hindu. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria. Sunan Muria dalam dakwahnya itu memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, seperti menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islam. Sunan Muria dikenal sebagai wali yang lebih gemar menyendiri, bertempat tinggal di desa terpencil dan bergaul dengan rakyat. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinong dan Kinanti. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam melawan dan mengusir Portugis dari Indonesia. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern saat itu. Dengan buktinya, berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya, yaitu pada tahun 1650 Masehi sampai dengan 1680 Masehi. Peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Dakwah Islam pada masa awal lebih bertumpu pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun, ketika mereka telah berhasil masuk ke pemangku kebijakan kerajaan, dakwah Islam berkembang sangat pesat. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan karena para adipati atau raja mereka itu masuk ke dalam Islam. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Dalam bidang seni, arsitektur pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekalian pusat kegiatan umat. Contohnya yaitu dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Dalam bidang seni dan budaya, para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama diolah dan diterjemahkan kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk mengiringi pementasan wayang, kita kenal dengan gamelan dan gending. Bidang kebudayaan, adat istiadat, perkembangan Indonesia banyak terpengaruh oleh perubahan Islam. Seperti dalam upacara salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintah, seperti ditandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian pula dalam bidang politik,
Ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam kerajaan Islam. Spiritual dan intelektual Wali Songo memberikan peranan yang sangat besar terhadap perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Mereka mempunyai kemampuan spiritual dan juga intelektual yang mumpuni. Hal itu tercermin dari karya-karya mereka yang menciptakan lagu, cerita wayang, dan simbol-simbol agama lain yang mengandung di dalam ajaran-ajaran Islam. Selain ahli dalam bidang keagamaan, kesenian maupun teknologi, juga ahli dalam tata negara. Dalam menjalankan dakwah di Jawa, para Wali Songo lebih mengedepankan kearifan lokal dalam menyikapi persoalan dan berkaitan dengan perbedaan antara ajaran Islam dengan tradisi setempat. Hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalam materi Wali Songo itu yaitu untuk dijadikan teladan bagi kita, itu ada semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Sikap keikhlasan para Wali Songo yang mewarnai perjuangan tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Sikap keberanian Wali Songo dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajah asing, semangat spiritual para wali yang tidak pernah putus hubungan dekat dengan Allah SWT sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Kemampuan para wali yang melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Cara dakwah Sunan Wali Songo dengan cara mencari dakwah daerah-daerah pedalaman dan daerah-daerah terpencil sangat penting ditiru agar tidak didahului dakwah umat lain. Sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah yang beliau jalani.